Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar Al-Farizi. Nomor pokok mahasiswa 122 260 0020. Saya dari Prodi PPKN. Saya pemakalah dalam seminar literasi pedagogik dengan artikel penelitian saya, yaitu peran Yayasan Disabilitas Tegal Bahari dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu presiden di Kota Tegal. Dan saya adalah seorang disabilitas tunanetra tepatnya. Baik, kita ke slide berikutnya, yaitu di slide latar belakang. Nah, latar belakang saya dalam melakukan penelitian peran Yayasan Disabilitas Tegal Bahari dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu presiden di Kota Tegal ini adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam konstitusi, di dalam hukum, tanpa diskriminasi. Hak yang sama setiap warga negara, termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas, begitu, tanpa kecuali. Begitupun dengan hak politik atau hak menyatakan pendapat, seperti itu. Tapi yang terjadi adalah masih banyak teman-teman disabilitas yang belum terpenuhi haknya, yang dimana hal ini turut disampaikan oleh Sinta Nuriyah Wahid, istri Presiden keempat Abdurrahman Wahid, di mana beliau mengatakan bahwa hak-hak penyandang disabilitas ini masih sering terabaikan, begitu. Ini yang menjadi latar belakang saya, begitu. Bahkan Badan Pusat Statistik itu menyatakan bahwa jumlah disabilitas di Indonesia ini 36 juta, sekitar 36 juta hingga 37 juta. Tapi yang terdaftar di DPT yang mengikuti pemilu pemilihan itu baru sekitar 1.500.000-an, 1 jutaan gitu ya. Jadi hanya kira-kira dari 250 juta rakyat Indonesia itu baru sekitar 0,5%-an gitu. Jadi sangat kecil sekali gitu. Nah, ini tentu sangat menjadi pertanyaan kita bersama, menjadi pekerjaan rumah. Tapi ada yang menarik khususnya di Kota Tegal, bahwa penyandang disabilitas di Kota Tegal ini memiliki angka partisipasi yang tinggi gitu ya. Jadi ada di angka 84%-an ya pada pemilu 2019 gitu. Dan di 2024 juga itu presentasinya turun, tapi jumlah partisipasinya tinggi gitu ya. Presentasinya turun tapi angka keikutsertaannya tinggi gitu. Karena bukan berkurang disabilitas tapi perluasan. Nah, itu latar belakang saya, dan ini menarik gitu ya, karena jadi ada apa di Kota Tegal sehingga angka partisipasi Kota Tegal ini tinggi, lebih tinggi daripada nasional gitu. Nah, disinilah saya meneliti sebuah yayasan disabilitas Tegal Bahari, ingin mengetahui apa saja perannya gitu. Apa sih yang telah dilakukan sehingga disabilitas di Kota Tegal memiliki partisipasi yang cukup baik, seperti itu ya. Latar belakang saya gitu ya. Seperti itu. Dan bisa dibilang bahwa ini
yang menjadi alasan-alasan saya itu adalah bahwa disabilitas yang sering terabaikan, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, masih banyak penyelenggara pemilu yang belum paham tentang disabilitas, dan yang ketiga, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa disabilitas bukan bagian dari masyarakat. Ini identifikasi masalahnya. Kemudian kita ke slide rumusan masalahnya ya. Dalam slide rumusan masalah ini saya bagi menjadi 3 yang akan saya gali dan analisis, yaitu yang pertama, bagaimana peran Yayasan Disabilitas Tegal Bahari dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu presiden di Kota Tegal. Yang kedua, apa saja dampak dari program-program yang telah dijalankan oleh Yayasan Disabilitas Tegal Bahari kepada disabilitas di Kota Tegal gitu. Dan yang ketiga, apa sih faktor pendukung dan faktor penghambat Yayasan Disabilitas Tegal Bahari dalam menjalankan program-program peningkatan partisipasi politik penyandang disabilitas tersebut. Ini dalam slide rumusan masalah inilah yang akan menjadi titik fokus saya. Dan saya, penelitian ini saya menggunakan kualitatif seperti itu ya. Baik, ke slide berikutnya kita langsung di pembahasan ya. Nah, dalam pembahasan ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan dalam rumusan masalah tadi, bahwa ada 3 fokus saya ya. Yang pertama yaitu apa saja peran yayasan yang sudah dilakukan. Yang kedua, apa saja dampak dari program-program tersebut. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambatnya dalam pembahasan ini ya. Yang pertama, kita masuk kepada pembahasan mengenai apa saja peran yayasan atau bagaimana peran Yayasan Disabilitas Tegal Bahari dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu presiden di Kota Tegal. Dalam bagian bagaimana peran yayasan ini, saya bagi menjadi 3 lagi Pak, Bu, saudara sekalian. Saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengenai sosialisasi ya, sosialisasi pemilu kepada penyandang disabilitas. Yang kedua yaitu mengenai simulasi ya, simulasi atau ibaratnya itu pelatihan ya, edukasi. Yang ketiga yaitu mengenai kerjasama ya, kerjasama. Kita yang pertama dulu, berdasarkan penelitian saya ya. Yang pertama mengenai sosialisasi mengenai pemilu kepada penyandang disabilitas dengan berbagai macam narasumber saya, yaitu dari pihak yayasan, dari pihak penyandang disabilitas, juga pihak KPPS dan juga Bawaslu ataupun KPU, bahwa Yayasan Disabilitas Tegal Bahari bekerja sama dengan pihak penyelenggara pemilu mengadakan sosialisasi mengenai hak pilih kepada penyandang disabilitas, bahwa yang dikatakan oleh ketua yayasan berdasarkan temuan saya, yaitu sosialisasi menekankan bahwa penyandang disabilitas diharapkan tidak hanya menjadi objek, tapi juga bisa menjadi subjek yang bisa menentukan ya, bagaimana pentingnya memilih ya, apa saja yang diperoleh ketika bisa mengikuti pemilu dan memilih pilihannya dengan benar gitu. Nah, ini sesuai dengan teori Meriam Budiarjo bahwa partisipasi politik adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali. Nah, ini yayasan saya menemukan hal tersebut. Begitu juga dengan wawancara yang saya lakukan terhadap para penyandang disabilitas gitu ya, karena memang sumber data saya itu primernya dari wawancara, sekundernya dari selain wawancara, baik dokumentasi ataupun observasi. Kemudian yang kedua yaitu adalah pelatihan ataupun simulasi gitu ya. Berdasarkan wawancara penelitian saya menemui berbagai narasumber. Mereka mengatakan bahwa
yayasan telah bekerja sama dengan pihak penyelenggara pemilu mengadakan simulasi pencoblosan, ya. Teman-teman penyandang disabilitas yang tadinya merasa memilih itu susah karena tidak ada bayangan, dengan adanya simulasi pencoblosan, mereka merasa bahwa memilih itu mudah, gitu ya. Nah, ini tentu sejalan dengan teori penguatan kompetensi komunitas, ya. Pengembangan kapasitas seperti itu, ya. Begitu juga apa yang disampaikan orang tua penyandang disabilitas intelektual, bahwa anaknya meskipun intelektual tapi dengan adanya simulasi yang mudah diikuti oleh penyandang disabilitas, maka anaknya pun bisa memilih seperti itu. Begitu juga dengan disabilitas netra yang saya temui juga seperti itu. Yang berikutnya yaitu adalah kerjasama, ya. Kerjasama, apakah yayasan bekerja sama? Nah, saya melakukan penelitian dan saya mendatangi dari berbagai macam pihak penyelenggara pemilu, baik Bawaslu, KPU, ataupun yayasan itu sendiri. Ternyata memang mereka saling bekerja sama dan berkolaborasi. Bahkan dari pihak penyelenggara pemilu sendiri mengatakan bahwa dari pihak yayasan diajak untuk menjadi narasumber, ya, memotivasi teman-teman disabilitas bagaimana memilih pemimpin, ya, apa untungnya, seperti itu. Nah, itu dari pihak Bawaslu, KPU pun seperti itu, gitu ya. Karena kalau yang menjadi narasumber dari pihak disabilitas itu sendiri pasti sangat memotivasi, gitu. Tapi ada hal lain yang saya temukan juga dalam poin kerjasama ini, bahwa saya tidak menemukan memory of understanding, ya, atau nota kesepahaman, MOU lah, gitu. Jadi tidak ada kontrak antara yayasan dengan pihak penyelenggara pemilu, sehingga ini menjadi temuan saya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah dampak. Apa saja sih? Ya, apa saja dampak-dampak yang sudah diperoleh dari program-program yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Disabilitas Tegal Bahari dalam rangka meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas ini. Nah, dalam dampak ini pun saya bagi menjadi 3, ya, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah dampak kesadaran politik, ya. Yang kedua adalah dampak keikutsertaan. Yang ketiga adalah dampak partisipasi atau pengalaman penyandang disabilitas, gitu ya. Kita ke yang pertama, ya, yaitu dampak kesadaran, ya, kesadaran politik. Hal ini saya temukan dalam wawancara saya dan penelitian saya, bahwa di yayasan sendiri mengatakan bahwa sekarang teman-teman disabilitas itu tidak sekedar memilih, gitu ya, tapi bisa mencermati mana saja calon-calon yang kira-kira, gitu ya, pro dengan penyandang disabilitas. Begitu juga ketika saya mendatangi teman-teman disabilitas, bahwa mengapa sih mereka mau memilih? Karena mereka merasa bahwa itu adalah hak mereka sebagai warga negara, dan juga mereka ingin menentukan juga siapa yang akan menjadi pemimpin mereka di masa yang akan datang, gitu. Ini tentu ini juga yang menjadi sebuah teori dari Meriam Budiarjo, gitu ya, bahwa memang orang memilih, orang partisipasi dalam politik itu bukan hanya prosedural, tapi juga harus adanya kesukarelaan. Nah, gitu, kesukarelaan, adanya kesadaran. Nah, itu yang menjadi titik poin di situ. Kemudian yang kedua, kita masuk kepada dampak, ya. Ini kita sudah di slide dampak, ya. Tadi yang tadi kan slide peran yayasan, sekarang slide dampak. Slide dampak bagian yang kedua, ya, bagian B-nya itu dampak keikutsertaan, ya, berdasarkan secara kualitas maupun kuantitas dari keikutsertaan ini tinggi juga, gitu. Yang saya menemukan bahwa
rata-rata teman-teman disabilitas yang saya datangi itu mengikuti pemilu gitu ya, mengikuti pemilu. Jadi mereka mengikuti dan mereka menyatakan bahwa mengikuti pemilu itu mudah, ya kan, karena sangat-sangat dilayani seperti itu. Begitu pula dengan secara kuantitatif ya, bahwa adanya kenaikan ya dari tahun 2019 ke tahun 2024. Nah, itu ada kenaikan khusus di Kota Tegal tersebut ya. Jadi secara kualitas maupun kuantitas itu naik gitu. Tapi di sisi lain saya juga menemukan ada teman disabilitas yang tidak mengikuti pemilu karena alasannya adalah faktor fisik, faktor lingkungan. Nah, faktor fisik karena merasa bahwa memiliki keterbatasan, faktor lingkungan yang tidak mendukung, keluarga tidak mendukung, dan juga alasannya tidak dijemput dan sebagainya gitu. Tapi sebagian besar teman-teman disabilitas itu mengikuti. Nah, ini merupakan suatu suatu bukti bahwa di sini yayasan berperan. Tapi memang peran yayasan ini di pra pemilihan. Jadi pada saat di hari H berdasarkan semua wawancara memang tidak ada yayasan yang ikut mendampingi. Tapi saya menemukan sebuah teori dari Anderson dalam Subarsono bahwa kebijakan publik dan teori kebijakan publik ya, dalam hal ini pada hari H, pada hari pencoblosan itu memang pelaksanaan eksekusi teknis itu memang ya tugas pemerintah, tugas penyelenggara negara gitu ya, karena yayasan itu sifatnya itu stimulan gitu ya, memotivasi, mendukung gitu. Jadi memang tidak ada kewajiban karena itu memang kewajiban negara. Tapi kalau yayasan juga ikut andil, kemudian ikut memonitor, itu pastinya lebih bagus gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah yang bagian C ini adalah pengalaman partisipasi politik penyandang disabilitas di TPS ya. Berdasarkan apa yang saya temukan bahwa teman-teman disabilitas merasa dilayani dengan baik ya pada saat mengikuti partisipasi politik di TPS gitu ya. Tapi juga yang seperti yang saya katakan tadi, ada juga narasumber saya atau informan saya yang tidak mengikuti ya, yang tidak mengikuti gitu ya. Berikutnya fokus yang berikutnya di slide berikutnya yaitu di bagian apa saja faktor pendukung ya dan faktor penghambat. Faktor pendukung dan faktor penghambat ini saya bagi menjadi dua, dan dua ini saya bagi lagi masing-masing 3 ya. Untuk faktor pendukung tersebut yang pertama yaitu adalah dukungan dari penyelenggara pemilu ya, baik Bawaslu, KPU gitu ya, negara itu sendiri ataupun keluarga dan lingkungan ya. Nah, bahwa dalam faktor pendukung ini bahwa negara memang harus ya, atau penyelenggara pemilu ya, juga harus memfasilitasi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi. Karena ini dijamin oleh undang-undang ya, terutamanya pasal 28E ayat 3 ya, bahwa setiap warga negara berhak ya berserikat, berkumpul serta menyatakan pendapat gitu ya. Pasal 27 ayat 1 ya, setiap warga negara gitu ya memiliki kesamaan ya di hadapan hukum dan pemerintahan ya. Ada lagi di pasal 28D ayat 3 ya. Di pasal 28D ayat 3 juga di situ ada bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama ya di dalam pemerintahan. Ini artinya negara wajib mendukung partisipasi politik penyandang disabilitas. Nah, di sini memang
adanya dukungan dari penyelenggara negara gitu ya, baik KPU dan Bawaslu ya, kepada Yayasan Disabilitas Tegal Bahari gitu ya, dalam melakukan sosialisasi ataupun simulasi dan lain sebagainya ya. Bahkan Yayasan Disabilitas Tegal Bahari juga sempat membuat ya, terlibat dalam membuat soal-soal ya, menjadi panelis ya dalam debat ya, contohnya debat kalau di Kota Tegal ya debat Wali Kota Tegal seperti itu. Ini artinya mereka juga terlibat dan sangat mendukung. Yang kedua yaitu dukungan sarana prasarana. Dan ini berdasarkan penelitian saya bahwa sarana prasarana sudah mendukung ya. Adanya surat-suara braille, jalan yang rata, dan akses untuk disabilitas ya, seperti itu. Dukungan sarana dan prasarana ya. Yang ketiga yaitu dukungan pelayanan di TPS ya. Berdasarkan penelitian saya bahwa memang setiap KPPS ternyata gitu ya sudah ada SOP-nya bagaimana untuk melayani disabilitas gitu ya. Jadi sebelum menjalankan tugasnya di hari H, mereka sudah gladi bersih dulu gitu ya. Selain KPPS, saya juga mendatangi teman-teman disabilitas. Memang ternyata benar bahwa mereka dilayani sesuai dengan perkataan KPPS bahwa teman-teman disabilitas itu diprioritaskan seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke bagian faktor penghambatnya. Faktor penghambat memang saya bagi menjadi 3 seperti itu ya. Faktor penghambat saya bagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah keterbatasan distribusi informasi. Inilah yang menyebabkan keterbatasannya informasi, bahwa masih ada teman-teman disabilitas yang tidak mengikuti pemilu gitu ya. Masih ada teman-teman disabilitas yang tidak mendapatkan informasi mengenai pemilu, walaupun sudah ada grup WhatsApp, pertemuan rutin dan lain sebagainya. Karena memang ini diakui oleh dari pihak yayasan sendiri, ternyata adanya keterbatasan di sumber daya manusia itu sendiri seperti itu ya. Dan juga dari penyelenggara pemilu juga saya menemukan temuan bahwa keterbatasan data by name by address gitu juga ya. Nah ini memang saya tidak menemukan di pihak yayasan ya data disabilitas beserta alamatnya gitu ya, yang mengikuti data data khusus untuk pemilu gitu ya. Terutama juga di by name by address juga itu saya belum menemukan. Nah, distribusi informasi ini tentu sangat penting gitu ya. Ini yang menjadi faktor penghambat. Kemudian faktor penghambat yang berikutnya yaitu adalah halangan fisik, psikis dan juga sosial gitu ya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa ada teman yang tidak ikut memilih karena adanya hambatan ini gitu ya. Bagaimana kata WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia, bahwa ketika lingkungan tidak mendukung maka mereka juga menjadi terbatas. Jadi bukan hanya keterbatasan fisik bawaan, tapi juga lingkungan juga bisa menyebabkan orang menjadi difabel seperti itu ya. Yang berikutnya yaitu adalah hambatan di segi aksesibilitas. Ya, contohnya saya menemukan di teman di disabilitas fisik tidak punya tangan dan kaki ya. Yang menjadi keluhannya adalah jarak yang sangat jauh. Walaupun jaraknya itu rata gitu ya. Tapi kalau terlalu jauh juga capek juga, maka beliau memiliki harapan adanya antar jemput. Nah, adanya antar jemput sebagaimana teori kebijakan dalam Anderson dalam Subarsono, bahwa ketika kebijakannya tidak pro dengan disabilitas atau tidak akses, maka tidak terwujud apa yang menjadi cita-cita tersebut seperti itu ya. Nah, itu juga lah begitu. Karena memang dalam teori kebijakan publik itu bukan hanya kebijakan atau aturannya saja yang bagus gitu, tapi juga harus
operator di lapangannya juga harus bagus. Nah, kira-kira itu presentasi yang saya sampaikan secara garis besar. Yayasan Disabilitas Tegal Bahari sudah menjadi agent of change gitu ya, menjadi sebuah lembaga yang membawa perubahan di masyarakat gitu ya. Kalau teori-teori yayasan itu kan kita lihat bahwa yayasan menjadi sektor ketiga, yayasan menjadi pembawa perubahan di tengah masyarakat, menjadi jembatan antara pembuat kebijakan dengan warga. Nah ini Yayasan Disabilitas Tegal Bahari sudah terlibat, tapi ada beberapa hal yang harus dibenahi gitu ya. Masih ada kekurangannya seperti itu ya. Saran saya adalah yang pertama bahwa Yayasan Disabilitas Tegal Bahari memperkuat lagi sumber daya manusianya gitu ya, memperluas lagi pemerataan informasinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu ya, juga dengan pemerintah, saling memperbarui data by name by address yang mutakhir, update terus gitu ya, agar tidak ada teman-teman disabilitas yang tidak memperoleh informasi dan tidak memilih gitu ya. Yang berikutnya adalah yang ketiga ya, saran yang ketiga yaitu harus adanya MOU ya, antara yayasan dan penyelenggara pemilu, kontrak kerjasama edukasi kepada teman-teman disabilitas gitu ya, agar adanya edukasi yang berkelanjutan seperti itu ya. Dan yang keempat juga dengan pemerintah harus membuat peraturan daerah yang sangat pro ya dengan disabilitas ya. Dan yang kelima adalah saran yang berikutnya, kepada penyelenggara pemilu ya, bisa bekerja sama dengan Yayasan Disabilitas dan juga guru-guru SLB ya, melatih tenaga-tenaga profesional khususnya di bidang pelayanan untuk disabilitas, baik itu KPPS gitu ya, yang ada di TPS gitu ya, yang sesuai dengan jenis kedisabilitasan gitu ya. Jadi bisa bekerja sama dengan guru SLB. Misalkan di TPS 5 ada orang tunarungu, tidak mendengar, tunawicara. Jadi harus ada juru bahasa isyarat di situ gitu. Kemudian di TPS 4 ada tunanetra. Jadi harus disediakan di situ orang yang ahli di bidang tunanetra. Jadi tepat dari mana datanya? Datanya dari by name by address tadi itu gitu ya. Nah, itu saran-saran dari saya seperti itu ya, dari apa yang sudah saya presentasikan gitu ya. Semoga ini bermanfaat gitu ya buat kita semua. Dan saran berikutnya yang nomor 6 yaitu harus adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan ya. Syukur-syukur di hari H juga ada yang mendampingi seperti itu. Dan untuk seluruh masyarakat, mari kita saling dukung dan saling support teman-teman disabilitas agar bisa hidup ya berdampingan dan bisa memperoleh hak dan kewajibannya karena dilindungi oleh undang-undang. Dan kepada para akademisi dan juga ilmuwan gitu, cendekiawan, mudah-mudahan ini menjadi tambahan hasanah literasi literatur gitu ya, sehingga untuk peneliti berikutnya bisa lebih meneliti tentang kedisabilitasan lebih spesifik gitu. Demikian, terima kasih ya, kita di slide terakhir ya, slide terima kasih gitu ya, saya ucapkan atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.